target dakwah itu yang nggak kenal jilbab. Bahkan ada kasus di kita tuh, ada satu lucu, dia datang sama suaminya pemain skateboard, datang taklim saya, istrinya nggak mau pakai jilbab. Dia bilang, saya boleh nggak Ustadz datang ke taklim tapi nggak pakai jilbab? Saya bilang boleh, bukan boleh nggak pakai jilbab, boleh datang ke taklim walaupun nggak berjilbab. Sebagaimana orang boleh masuk Islam walaupun belum bisa meninggalkan khamar kan? Emangnya dilarang masuk Islam kalau masih minum khamar? Nggak dilarang, yang dilarang itu minum khamar, bukan masuk Islamnya. Tapi kalau dia belum bisa ninggalin khamar, tetap masuk Islam, boleh banget dalam Islam. Masuk Islam tapi masih berzina, boleh kata Nabi. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya belum bisa berhenti berzina, gimana? Masuk aja kata Nabi. Nabi nggak mengatakan kalau belum berhenti berzina jangan masuk Islam. Enggak, justru gara-gara setelah masuk Islam, pelan-pelan nanti dia meninggalkan. Pas sudah masuk Islam, Nabi bilang, gimana pendapat kamu kalau ada yang berzina dengan ibu kamu? Wah, saya gebukin tuh Rasul. Gimana pendapat kamu, perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan istri kamu? Wah, saya cincang. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik perempuan kamu? Saya habisin. Begitulah perasaan laki-laki yang ibunya kamu zinahi, yang istrinya kamu zinahi, yang adik perempuannya kamu zinahi, yang anak perempuannya kamu zinahi. Mereka juga gak suka. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia sadar, diusap dadanya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah doakan, ya Allah, kuatkan imannya dan bersihkan hawa nafsu atau kemaluannya. Sejak saat itu dia bilang apa? Dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka, sekarang zina adalah perbuatan yang paling saya benci. Jadi nggak dilarang masuk Islam walaupun dia masih senang dosa. Nah tadi ada yang datang ke saya, Ustadz saya pengen ikut taklim tapi saya belum bisa berjilbab, boleh nggak Ustadz? Boleh, dalam kurung boleh taklimnya, jilbaban ntar aja dibahas. Datang, lama-lama kan jadi risih sendiri kan, dengar taklim sendiri, yang lain jilbab dia nggak jilbab. Akhirnya minjam mukena di masjid. Cuman beberapa kali minjam mukena di masjid buat dia nggak nyaman karena mungkin mukena itu udah berkali-kali dipakai orang ya, belum dicuci mungkin. Ini juga buat masjid kita nyediain di masjid tuh, sediain sarung yang banyak, sediain mukena yang wangi, minimal wangi molto lah ya, sediain taruh biar orang datang ke masjid langsung pakai kalau dia nggak bawa dari rumahnya. Nggak, karena masjid jangan hanya menerima orang-orang yang udah soleh untuk sholat. Datang ke masjid kok nggak siap? Ya, memang banyak yang datang ke masjid itu belum siap, justru dia siapnya setelah pulang dari masjid. Jadi jangan paksain orang datang ke masjid itu jilbabnya itu udah layak untuk sholat, karena emang mukena harusnya kan nggak perlu ya. Kalau orang udah syar'i hijabnya pasti udah nggak perlu mukena kan. Dia sholat di jalan juga, di mall juga udah nggak perlu pakai mukena. Istri saya di mana-mana kalau jalan nggak pernah bawa mukena karena juga udah pakai jilbab kayak gitu. Nah, tapi kan nggak semua orang kayak gitu yang datang ke masjid. Siapa tahu baru dapat hidayah dengerin booster di jalan, tiba-tiba, aduh kangen pengen ke masjid, udah lama banget ke masjid. Mampir di masjid nggak ada mukena, hilang lagi tuh hidayah kan. Sediakan di masjid itu mukena, sarung, kalau perlu sendal. Nanti kalau yang datang ke masjid misalnya pengen bawa oleh-oleh, bawa aja oleh-oleh sendal misalnya. Akhirnya yang akhwat tadi, perempuan tadi datang, besok-besoknya bawa jilbab masukin ke dalam tas. Pas sampai ke masjid dia pakai, diikat di sini, dengerin taklim. Pulang dia lepas lagi, masuk ke masjid gitu lagi. Lama-lama saya bilang ke suaminya, kalau gitu ya sering-sering aja bikin taklim, ikut taklim setiap hari aja ikut taklim, biar setiap hari dia pakai jilbab. Lama-lama setiap hari dia pakai jilbab pas taklim. Awal-awalnya dia bilang nggak enak ya, gatal di sini tuh kalau pakai jilbab nggak enak rasanya, risih gitu, nggak nyaman. Lama-lama setelah sekian bulan dia ngerasa aduh udah kadung juga, orang udah pada tahu saya pakai jilbab, udah aja sekalian. Sekarang udah istiqomah, udah nggak pernah lagi melepaskan. Hidayah itu berproses, semua orang butuh proses untuk memperbaiki diri, dan disitulah gerakan, disitulah dakwah. Kalau ada teman-teman yang akhwat nanti datang taklim di Malang, dilihat sama teman-teman pengurus dakwah di sini nggak pakai jilbab, itu jangan dipelototin. Justru dia tuh harus di treatment lebih spesial. Mbak, ini minum, kasih air putih misalnya, atau teh teh hangat yang ada aroma yasminnya misalnya, itu kasih teh hangat dengan daun yasmin, terus kasih kayak kue atau apalah, ditemenin ngobrol, tapi jangan terlalu maksa juga, jangan sok kenal sok akrab kan, jadi malah jadi risih. Udah setelah itu dia ngerasa nyaman, oh masjid saya kok saya diperhatiin ya di masjid, nggak dikucilkan, nggak dipelototin.